Rahayu, mugi-mugi sami rahayu ingkang pinanggih. Monggo sederek Joko badhe ngersakni pitaken napa? Aku dolan rene badhe takon nutukne pitakonku sing ndingi, Mas. Hmm. Kang Mas. Takok bab donga kuwi berarti tanpa guna tur kira-kira Kang Mas kowe gak percaya anane donga. Donga kuwi kepercayaan, sebuah keyakinan ya, bukan sebuah kepastian, sehingga setiap orang itu berhak meyakini atau tidak. Maaf ya, mungkin sampean percaya dengan adanya doa, dan saya itu mungkin percayanya nggak seperti sampean. Saya percayanya dengan doa, tapi saya tidak seperti sampean cara saya percaya doa itu. Satu contoh demikian, saya beri gambaran ya. Jangan doamu kau jadikan pekerjaan. Ya, doamu jangan kau jadikan pekerjaan. Pekerjaanmu itulah jadikan perwujudan doamu. Saya berdoanya saya itu sambil bekerja. Dalam bekerja saya selalu berdoa. Jadi saya konsentrasi hening. Jadi dalam kesadaran saya yang total menghadapi sebuah pekerjaan ini sebuah doa. Hening, awas lan eling. Saya selalu memperhatikan jangan sampai ada sebuah kekeliruan pekerjaan agar kinerja saya nanti menghasilkan yang semaksimal mungkin. Ini untuk ukuran saya. Karena saya meyakini doa yang paling makbul, paling mujarab itu adalah ilmu. Bukan lafaz, tapi adalah sebuah ilmu yang diamalkan. Sebuah teori yang dipraktekkan. Itu baru ilmu. Seperti halnya orang berdoa tanpa bekerja, itu sebuah kebohongan. Orang bekerja tanpa doa, itu sebuah kebohongan. Tapi bekerja sambil berdoa, yang artinya hening, awas lan eling, itu sebuah kebijaksanaan. Bedane ning ngono kan. Ya, di situ. Nah terus nek tradisi kirim donga 3 dina, seminggu, petang berdina, 100 lan sak teruse mungguh Kang Mas nalare piye Kang Mas? Kirim doa untuk 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari ya. Ini adalah metafor, pralambang, simbol-simbol. Sebetulnya itu diperuntukkan untuk kita. Itu talqin bagi kita, peringatan. Sebelum kita mati seperti dia yang sudah dikirim, lakukanlah perjalanan hidup kamu sebaik mungkin agar kamu nanti jalannya ada dengan terang, terus jembar. Makanya orang Jawa itu ada doa, moga-moga padang dalane jembar kubure. Sebetulnya itu untuk kita. Nah, untuk yang meninggal, yang mati, itu hanya sebuah permohonan semoga tersemogakan dari keluarga-keluarga kita kirim donga ke sana. Tapi dalam keyakinan saya itu tidak akan mengubah atas dasar nikmat dan tidaknya dikubur di alam barzah itu. Karena di sana tidak ada hari, tidak ada waktu, tidak ada jam dan sebagainya. Ananing suasana lan rasa, adanya hanya suasana dengan rasa. Rasaning sedih ya sedih terus, seperti yang lalu saya katakan, rasane seneng terus. Nah, suasananing peteng gelap terus. Terus doa kita itu secara syariat memang bisa membuat padang kuburi. Tapi secara hakikat saya tidak akan mempercayai hal tersebut. Maka dari itu ada 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu dalam pengharapan keluarga yang ditinggal itu supaya si roh itu bisa mencapai ke dunia ketiga atau ke triloka. Munggah nyangguning alam kasuwargan. Karepe sing ditinggal mati ki mang. Iya, tapi dia tidak membawa bekal ke sana
dari amal ilmunya, sehingga dia pun juga tidak bisa. Dia bisa ke sana atas dasar bekal dari kehidupan masih hidup. Dia betul-betul menjadi seorang begawan. Bek itu penuh, gawan itu bekal. Sehingga dia mati sudah membawa bekal yang penuh. Itu kata begawan sebetulnya dari situ. Nek tembung mengku Muhammad bab kawruh betul sebetulnya itu agar dia bisa mencapai triloka. Nah, dia bisa mencapai, kalau bahasanya di perwayangan, iso nggayuh nyang alam kadewatan, jagat ing kadewatan, ya kejungring salakasana. Jadi sing roh sing wis mulih ning ngarsane pangeran iki berarti enek roh sing gak iso mulih ateges klambrangan utawa mandeg ning alam barzah ku ngono ya enek enggak Mas? Ada, karena bekalnya dia enggak ada. Dan lagi pula dia telah melakukan kekeliruan perjalanan hidup, menyimpang daripada tutur luhuring urip. Jadi urip iki ada tutur luhure dhewe. Diri kita itu ada seorang penutur, yaitu guru sejati kita. Makanya di telung dinani. Telung itu bahasanya Jawa, telung itu kalau apa ya, kalau bahasa di Indonesia kan katakanlah dikhususkan, ditelungke, ditelung dinani. Jadi kalau ada mayat itu dikafani, diikat tiga mungkin bawah, tengah, sini. Itu sebetulnya pralampitan, simbol daripada agar dia bisa nanti mencapai ke alam nirwana atau ke jungring salakasana. Tepatnya jungring saloko bahasa Indonesia. Nah, alam kadewatan. Ini hanya sebagai gambaran ya. Jadi alam-alam gaib itu tidak bisa didumuk seperti ini. Seperti didumuk seperti ini enggak. Karena gaib. Gaib itu kosong, gaib itu suwung, gaib itu nihil, gaib itu lenyap. Gaib itu taya. Nah, tapi di dalam gaib itu ada rasa. Rasa roh kahanan. Iya, di situ. Terus di pitung dinani 7 hari. Itu pralampitannya supaya si roh atau jiwa atau atma atau spirit. Nah, ada yang mengatakan roh dengan jiwa itu beda. Kalau saya katakan sama. Karena roh itu bahasa Ibrani, jiwa itu bahasa Jawa yang bisa juga diindonesiakan. Atman atau atman itu bahasa dari bahasa Hindu ya, katakanlah orang sedulur tadi Hindu. Atau spirit itu bahasa dari orang luar ya. Spirit itu juga jiwa untuk ukuran saya. Kalau sampean nggak cocok, nggak masalah. Jadi jiwa itu sama. Kalau di 7 hari itu pengharapan semoga ditersemogakan keluarga yang meninggal, ya, keluarga yang meninggalkan memberi doa, kirim doa kepada si roh itu agar dia mencapai ke langit ke-7. Karpe ngono Mas? Iya, itu kehendaknya. Itu kalau dia itu memang laku ning kabecikan tutur luhur pinangka budi luhuring lan pakarti ingkang becik itu bisa menaik ke langit ke-7. Tapi kalau dia menjalankan sebuah perjalanan yang maksiat, sing nang lingsir saka wewaring kabecikan, dia akan tenggelam sampai ke bumi ke-7. Kalau tembung kosok balen seperti ke jurang neraka, kalau naik itu naik ke surga. Itu hanya sebuah kesepakatan sastra, karena surga itu sendiri adanya ya semasa kita masih hidup ini. Sing kaya sampean kandhakne surga neraka ning rasane dhewe. Rasane dhewe semasa tubuh ini masih komplit dengan piranti-pirantinya, rasa, cipta, nah itu kalau masih ada. Terus yang namanya
langit ketujuh itu jangan jauh-jauh. Sebetulnya langit tujuh itu digambarkan pada mikrokosmis kita, tubuh kita ini. Jadi langit tujuhnya letaknya di sini untuk ukuran saya. Ini kalau orang-orang spiritual, orang-orang yang biasa meditasi, itu mengatakan ini yang di kepala ini cakra mahkota, cakra ketujuh. Orang yang sudah menguasai dengan ketenangan pikir, menguasai dengan rasa yang tenang, orang itu sudah merasakan nikmatnya surga. Bukan karena materi, tapi rasa kasih sayang yang tiada terhingga terhadap siapapun. Memberi sesuatu, berdharma dengan siapapun. Itu adalah rasanya surga. Dan rasa neraka kebalikannya. Pembenci, pemarah, pembual, pembohong, dan sebagainya. Jadi kahanan kosok balen, swarga neraka. Jadi orang meninggal dunia diselamati sampai 7 hari itu pengharapan daripada keluarga yang ditinggalkan, semoga rohnya itu bisa naik ke langit ke-7. Darat 7 itu bahasanya Jawa pitu. Nah, pitu itu kalau dipanjangkan, kepanjangan dari kata pitulungan. Lah pitulungan ini sebuah pertolongan. Lah sing nolong sapa? Sing nulung awake dhewe. Duduk sapa-sapa. Berarti tembunge wong biyen ya bener ya, Pak. Kang Mas. Bejo cilaka urip alhamdulillah akhirat iki tanggungane dhewe-dhewe. Tanggungane dhewe-dhewe. Duduk kan sanak keluarga lan sak piturute kaya sing tak kandhakne, aku jenengan bojoku, anakku, Mas Rendra itu hubungan cara fisik. Setelah meninggal tidak ada hubungan sama sekali. Jadi bener kandhane Kang Mas lah. Donga utawa kirim-kirim apa yang sifatnya nulung itu ya gak teko, Mas. Saya meyakini demikian. Justru cara demikian sama halnya menanamkan rasa spiritual kita yang tinggi. Nek gak aku nglakoni apik, besok nek mati kono gak nek sing nulungi. Ini sebuah konsekuensi hidup. Ora kok alah besok mulai aku dislameti krimi donga anakku kan jagane. Iya lek teko lek gak teko ngaplu. Yes. Jadi pikirane wong aktif lan optimis memang kudune ya harus dinamis. Memikirkan dan kita harus melakukan gaya hidup dengan gaya spiritual untuk ukuran saya. Itu pun tidak ada salah. Ora enek eleke ditelung dinani pitung dinani. Ateges wong sing ditekakne ning kono mau menghibur pada keluarga agar rasa sungkawa, rasa dukanya akan bisa terkikis, paling tidak mereda, memberi ngaturaken bela sungkawa, mugi-mugi almarhum saged katampi wonten sandinging Gusti. Ya, tansah mapan wonten kasuwargan langgeng. Lah itu kalau kita tidak teyel-teyel, tidak kerja keras, ibaratnya apa ya bisa kita mendapatkan itu? Paribasan nandur ya ngunduh, Mas. Nandur ngunduh. Tabur menuai, ngunduh waing pakarti. Banjur bar dipitung dinani 40 dino. Enek tembang sigra milir sang getek sinangga bajul kawan dosa kang jageni ing ngarsa miwah bungkur tan api kanan kiring sang getek lampahnya alon. Nah, ini menggambarkan seorang roh itu sigra itu datang milir lumaku menghadapkan sang kalik. Sang getek sinangga bajul, disangga bajul itu ibaratnya digambarkan sebagai sifat-sifat Tuhan. 20 sifat wajib, yang 20 sifat mukalnya. Nah, dikala aku masih SD dulu, piwulang bahasa Jawa itu ada tembang sigra milir dan ada gambarnya orang di dalam di atas rakit sambil nyatang ya, sambil mengayuh gitu. Itu digambarkan bajul digambarkan kalau itu si Joko Tingkir atau Mas Karebet. Joko Tingkir itu
jarwo doso, kepanjangan dari Joko Tingkir, Jo bejo ko tumeka, bejoning wis tumeka. Tingkir tintinganing pikir, saringaning akal pikiran. Ngono ya wis lagi ngerti aku. Nah, di sini jadi Joko Tingkir itu Mas Karebet itu sudah melakukan perjalanan yang amat sangat melelahkan, memperjuangkan atas nama baiknya menjadi pria agung, pria luhur, ya demikian itu. Itu digambarkan sebuah metaforse. Makanya wong di 40 dinani pengharapannya dia selalu datang dengan sigro milir sang getek sinonggo bajul gitu. Nah, sebetulnya diri kita itu juga sigro milir, kita lahir, berjalan di Maya Pada ini, kita itu bersosialisasi, bermasyarakat. Ya inilah ororo maksar, padang maksar, padang kursetra ya di sini. Kita berperang tanding dengan nafsu kita. Bukan besoknya, makanya kita jadilah satria yang pilih tanding, mampu menaklukkan diri kita sendiri sebelum menaklukkan orang lain atau menggenggam dunia. Ini metaforse orang di 40 dinani. Terus enek dino sing 100 dino itu terus apa Mas kamu? 100 dino di 100 hari kan itu bahasanya kan 100 dino. Sat asat tos atus. Berharap agar dosanya sudah lenyap, sudah terhapus. Asat ini orang Jawa pasti tahu asat. Tus atus seperti sebuah cucian baju atau sarung itu diperas, tus, nih satus dikuras. Pengharapannya dosa-dosanya selama di dunia ini sudah asat atau sudah atus, terkuras habis tuntas. Ini sebuah pengharapan. Semoga tersemogakan roh itu mengalami demikian. Itu bisa terjadi kalau dia membayar kembali besok kalau sudah manjalmo reinkarnasi. Apa sing dereng Kang Mas kiamat ki men. Iya, kiamat. Tapi yang saya katakan ini kan masalah kasunyatan, masalah hakikat, masalah spiritual. Yang dilakukan orang-orang menyelamat itu kan masalah ritual, masalah syariat. Jadi syariat itu banyak ubur-rampe, banyak ragat. Tapi orang hakikat itu tidak perlu ragat. Spiritual tidak perlu biaya. Di sini bedanya. Makanya para netizen yang cocok dengan pembicaraan saya seperti ini, monggo diterokne atau kita saling untuk ngaji. Bowo roso. Wah. Bowo itu adalah suara, roso itu rasa. Jadi ngetok ning swara ning rasa. Rasa. Unek-uneke rasa. Setelah di 100 dinani 1000 dina. Di 1000 dina ini sebetulnya sebelum di 1000 dinani dipendaki 2 kali pendak. Pendak meninggalnya. Pendak siji, pendak loro. Sebelum pendak telu itu ke 1000. Ya ke pendak telunya itu 1000 itu pendak telung dinani kurang 28 hari kalau nggak keliru. Tapi ini enggak saya kupas pendak siji, pendak loro, saya kupas yang nyewoni. 1000. Umumnya 1000 Sewune itu dari kata tewu. Tewu itu menguras. Kolam di sini agar bersih dalamnya, nanti diganti air. Karena lumpur dan kotorannya itu dibersihkan, itu ditewu, dikuras. Ben resik kan. Ini yang dimaksudkan dalam pralampitan, dalam simbol-simbol itu, agar roh yang ke sana, dosanya betul-betul terkuras tuntas. Disewoni. Nah, itu memang karepe si keluarga yang ditinggal mati. Karepe. Nah, itu kan hanya sebuah metafor, separlambang pralampitan dikuras.
Sakjane ya panggah ning awake dhewe Kang Mas. Kembali ke kita, menguras sesuatu kotoran diri kita. Heeh. Ini mengerucutnya pada diri kita. Sebetulnya orang berdoa, wong mati di 3 dinani, 7 dinani, 40-an, 100-an, 1000-an, itu adalah talqin peringatan bagi kita yang masih hidup, bagi orang-orang yang masih punya akal pikiran, yang menggunakan akal pikirannya. Jadi talqin-talqin sing waktu ning wong ngeteri Kuburan. ning kuburan terus karo siji ning sapawongan sepuh kono ditalqin jane nalqin sing awake dhewe iki sing diurip ya Mas ya. Yang ditalqin yang takjiah itu. Ngono ya. Loh kok gitu? Karena bijaknya orang dulu demikian. Nek dikandani langsung pasti bantah koyo tau mati ae. Ya kan? Iya bener Kang Koyo Mas. tau mati ae Iya, iya. ngandani daki-daki sampai muruh lambene. Tapi kalau yang dimetaforkan kepada hal yang sifat gaib, pada umumnya orang percaya. Dek iso nglenggono iso sadar. Bisa sadar. Di sini bukan saya menafikan doa, tidak. Tapi saya hanya mengkupas esensial, substansinya tentang masa selamatan dan doa. Iya Kang Mas. Mungkin kupasan saya seperti itu, jenengan cocok monggo, gak cocok ora apa-apa ora ndadek ning pitunaning uripku. Kabeh emang ya adik aku rene iki ya pancen ya sinau Kang Mas. Jadi supaya angen-angguh padang jan-jane piye ta urip iki mang ngono Kang Mas. Yes ngene Kang Mas, sakpomo sok aku tak balik neh takon liyane sing kirane aku urung dong nyuwun apa keterangan Kang Mas supaya bisa paham terang terwaca. Ya, saya nanti bisa menjawab sesuai dengan keinginan jenengan, keinginan para netizen, ya. Karena keterbatasan saya juga ada karena faktor usia dan faktor manusiawinya. Saya juga terima kasih jenengan sudah rawuh ke sini. Nggih, matur suwun Kang Mas. Sami-sami. Kula nyuwun pamit. Nggih, nggih. Dherekaken sugeng kondur. Nggih.